Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posram Podcast Spesial Ramadan. Aduh, udah di episode yang berapa ini ya? Banyak lah ya. Banyak banget ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah semangat? Apa masih semangat? Apa udah nggak semangat? Apa udah mokel? Aduh. Apa Mbak Alia udah makan apa belum? Ya belum. Oh ya, gimana nih Mbak Alia kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kak Dwi gimana? Alhamdulillah sehat terus, semoga sampai Selesai Ramadan. Tetap semangat juga buat teman-teman. Nah, dengan kita host yaitu saya Dwi Masito Dan ini saya Alia Eka. kami akan membawa kalian dengan enjoy untuk menikmati podcast pada kali ini. Iya. Karena podcast pada kali ini tuh lebih apa ya? Lebih santai. Iya. Karena juga ini narasumbernya tuh juga dari kita juga, gitu loh. Karena kita sering juga tampil juga di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Kalau kalian lihat, aduh, oh alah Reiki gitu. Terus juga di sini kita juga gak yang bahas yang berat-berat banget sih. Mungkin nanti kalau judulnya apa gitu gak usah terlalu dihirauin ya. Iya. Karena isinya tuh paling random sih, mungkin random. Oke, langsung aja kita sambut bintang tamu kita pada kali ini, mbak-mbak yang cantik-cantik banget. Masya Allah. Oke, langsung aja kita sambut Nafika dan Farah. Halo semuanya, aku Nafika Amalia Tunikma dari Presenter. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Wardatun Nasyifa dari Reporter. Wow, ini berarti anak-anak liputan ya Iya, ini. udah kelihatan wajah-wajahnya. Wajah-wajah kan? anak peliputan. Oke, gimana nih Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Masih juga. semangat? Insya Allah masih semangat kok. Masih semangat. Gimana nih, kan kita ciwi-ciwi nih ya. Gimana, Iya. udah ada yang bolong apa Udah ada belum? yang bolong apa belum nih? Wah, udah banget ini. Udah banget. Kalau aku sih belum. Dari awal puasa udah. Berarti kalau Nafika sama Alia sama, kalau Iya. Farah sama Dwi itu sama juga. Udah bolong. Kayaknya kita sehati. Iya, aduh. Kita juga sehati berarti. Kita istimewa. Aku sama gitu. Nafika sejantung. Jantung, bukan sehati. Aku sama Farah ini seginjal. Ginjalnya kan dua. Iya, Farah ginjal kanan, aku ginjal kiri. Oke, gimana nih kesibukannya kakak-kakak ini di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah nggak sibuk. Alhamdulillah ya. Soalnya tuh event-event Ramadan belum muncul ya. Iya. Belum begitu muncul. Gitu, jadi ya nggak begitu sibuk gitu. Banyak tidurnya sih. Iya, banyak tidurnya. Kalau Mbak Alia ini banyak tidurnya atau udah sibuk ini? Lebih sama tidur sih. Iya, sehari-hari sama-sama tidur aja. Tidur. Pulang sekolah tidur, terus tidur lagi. Nanti paling ya sholat terus tidur lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa, kan tidurnya orang puasa itu berkah ya. Pahala kan ya. Gitu aja terus tidurnya orang puasa berkah. Gimana nih, kita ini mau ngobrol kalau ini anak-anak peliputan, berarti kita ngobrol-ngobrol tentang peliputan Iya. aja ya. Iya, santai-santai aja. Santai-santai aja kita ngobrol-ngobrol tentang peliputan. Mungkin gimana nih kesan pertama, perasaan kalian pertama kali saat ditunjuk jadi anak-anak peliputan, kayak ayo Farah reporter, ayo Nafika presenter, itu gimana perasaan kalian? Siapa dulu nih? Sweet. Beneran ini? Iya, Sweet aja. Sutreng. Siapa ini? Farah dulu. Aku nggak bisa sweet yang gini. Aku juga nggak bisa kalau yang itu. Bisanya gunting Bisanya yang batu kertas. gunting batu kertas. Oh gitu. Jadi kalau dari aku sendiri tuh agak dak-dik-duk gitu. Kayak ya. nggak bisa langsung yang dadak gitu, yang pertama kalinya. Tapi insya Allah dengan seterusnya itu bisa. Cuman dengan jam terbang ya. iya, tapi kalau emang dari aku sendiri tuh nggak bisa kalau yang diburu-buru banget. Bisanya itu kayak misalnya malamnya itu dibilangin, Farah besok jadi apa, reporter. Iya, aku siap. Cuman kalau kayak keburu-buru misalnya
hari ini itu agak sulit sih, tapi terima kasih karena udah dibantu sama teman-teman gitu, jadi bisa. Aku tuh pernah nyuruh Farah Far, sekarang ya peliputan. langsung Tapi kan itu karena udah terbiasa Iya, peliputan, udah terbiasa jadi kak bikin. olah teksnya tuh ya Lama-lama gini, bisa udah ya. bisa gitu. Kalau Farah ini peliputan pertama kali itu pas kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 10? Kelas 11 kayaknya. 11 awal berarti Iya. ya? Oh itu udah mulai peliputan Soalnya kan ikut gitu. baru ikut jurnalis kan kelas 11 ini. Kelas 10-nya kan nggak pernah ikut. Oh iya ya. Cuma iya. ikut ekstranya aja gitu. Oh ya, oke. Gimana nih perasaannya kayak aduh pas disuruh pertama kali. Pertama kali tuh kayak salah-salah, grogi. Oh, iya. Di teksnya itu kan padahal kan enak ya Iya. kalau dibaca, kalau dibuat latihan tuh enak. Cuman pas tampil di depan kamera tuh kayak rasanya beda sama yang pas belajar ya. iya. Langsung tiba-tiba ngeblank, Iya. ribet gitu ya. Iya, banget. Banget. Sampai nggak bisa kayak kok jadinya gini gitu, sampai yang kameramen itu kayak emosi gitu. Kok kamunya itu salah-salah terus gitu. Terus akunya kayak Ih, sopo kameramen sih kok ngono kuwi? Ayo. Sopo? Oh, itu dah. Yang di belakang layar nih. Yang di belakang layar Yang itu di belakang dah. layar. iya kayaknya. Kasar Mas ini. Terus ya tapi dari aku sendiri kayak ayo Farah bisa kok, nggak selamanya itu salah gitu. Jadi aku terus apa ya, berlatih gitu dalam kayak kalau dalam waktu kosong gitu kan aku kan sukanya tuh apa kenyih apa ya cerewet gitu kan. Jadi tiba-tiba di depan kaca gitu ngomong-ngomong sendiri nggak jelas gitu kan, padahal kan kita kan cuma berlatih gitu biar terbiasa dalam public speaking itu biar makin lancar gitu. Oke. Terus kalau Nafika? Kalau aku dulu kan aku ikut jurnalis dari kelas 10 ya. Sebenarnya aku itu awalnya tuh nggak niat ikut jurnalis loh. Aku itu diajak sama temanku buat masuk ke jurnalis. Aku tahu ini siapa temennya. Sampai dipaksa-paksa kayak Siapa, ayo ayo?" ikut jurnalis aja gitu. Terus ya udahlah aku ikut kan sama dia juga. Terus ternyata yang ditugasin pertama sama Mbak Zeze itu aku daripada dia. Jadi itu aku kan cuman punya temen itu dia ya. Jadi aku itu belum kenal siapa-siapa di jurnalis. Jadi aku itu kayak Aku gak mau kenali Mik. oh gak kenal aku juga kata nggak gitu, maksudnya yang waktu peliputan pertama itu nggak ada yang kenal aku ya, apalagi sama kakak-kakak juga kan. Jadi aku kayak aduh gimana ini aku, apalagi kan aku disuruh jadi presenter juga toh. Itu di awal itu di ruangan ini juga tagnya yang awal pertama itu masih inget banget. Jadi itu aku masih salah-salah juga sama kayak Farah tadi kan, emang baru pertama ya. Jadi, tapi kameramennya sabar kok. Itu nggak yang aku kayak beda berarti. Beda orang kayaknya ya. Beda. Soalnya kameramennya kakak kelas. Iya. Siapa nih? Ada deh. Kalau yang ngameramenin Farah ini gampang marah-marah itu orangnya gelo. Aduh, siapa nih? Hari ini di roasting dulu aja dia. Gitu. Terus berarti kelas 10 ya mulai peliputan itu. Kan kita sekelas. Kan kita juga sekelas dulu kelas 10. Iya. Cuman Sekelas apa toh? Sekelas Sekelas di Kelas kelas 10. Kelas 10. Iya, kelas 10-nya. Sekelas sama Nafika. Agak- iya, Iya. terus kan pindah. Linjur ternyata. Iya. Lintas jurusan. Jangan ngomongin linjur ih. Enggak, aku baru tahu soalnya. Masa baru tahu? Iya, aku baru tahu. Oh. Emang gak kelihatan kalau wajahnya anak agama kan. Kelihatannya anak apa ini Kan anak wajahku? pondok. Masya Allah. Masya Allah. Terus Enggak kelihatan nih kayaknya duit deh. kayak Iya. nggak anak agama banget ya. Semuanya IPS mengakui. sih cocoknya. Kalian nggak percaya aku anak agama guys? Enggak. Enggak. Enggak ada yang percaya. Aku pun juga nggak percaya. Gitu. Oh, terus kalian ini pas peliputan pernah gitu nggak sih peliputan di luar madrasah? Siapa dulu? Kalian berdua pernah apa belum? Pernah. Pernah ya? Pernah pas MBC. Oh iya, MBC. Iya. Aku juga pernah itu MBC. yang ke MTS 8 itu Oh, pernah. wah, ke MTS 8. Ya yang waktu ada acara Isra Mi'raj. Oke, aku juga pernah. Pas kapan Mbak Dwi? Banyak. Ya, enggak terhitung ya. Suhunya ada di sini. Enggak. Oh iya. Sungkem dulu sama suhunya. Sungkem dulu. Masih banyak yang bisa kok, masih banyak yang lebih bisa.
Apalagi Farah ini, Nasiwa sama Nafika sama Aca juga. Iya, ada Aca. Juga, cuman Aca sekarang berhalangan hadir karena ada halangan yang besar banget gak bisa hadir. Sebesar apa? Sebesar itu sampai gak bisa hadir. Sebesar harapanku ke dia sih. Aduh. Kan ini kan aku nge-infoin untuk podcast ini kan tadi malam kan ya, mau tidur itu Kak. Oh ya besok podcastnya apa ya gitu. Aku mikir terus oh ya ini aja wes gitu kan. Aku baru tahu kalau diajak podcast pagi malah. Iya, di depan perpustakaan langsung kayak aduh apa ya ngono gitu. Ya Allah, nah terus habis itu kan tak list nama-namanya. Terus ya udah dah aku tidur. Aku kan karena lagi nggak puasa aku nggak sahur. Bangun jam 6 kayaknya, jam 6 jam 5 gitu. Aku buka WA. Nafika, Aca tuh ngechat, Dwi nggak bisa, ada halangan besar, gitu kan. Kata spill loh, Ca. Terus habis itu, ya udah deh siapa ya udah dipikir sambil berjalan. Siapa aku ayo sendiri. Seru kok ngomong-ngomong sama teman-temanku dewe. Kan emang Dwi itu serba bisa ya teman-teman. Iya, apa itu Masya bisa Allah kok. banget. Apapun bisa, editor bisa, reporter bisa, presenter bisa, MC semua juga podcast bisa. podcast bisa, semuanya bisa ya. Diborong Dwi semuanya. Iya, kan Semuanya anaknya diborong. juga bisa semuanya Oh juga. iya. Banyak yang Harus bisa sih, juga. harus Jadi bisa. anak Nis tuh harus multi Multi-talent. talent gitu. Apa ini juga pintar nulis berita. Iya. Terus Farah juga pintar di podcast juga. Kalau Enggak. iya kalau konten-konten juga, Nafika juga. Kalau Nafika itu nanti mau tausiah guys. Iya. ternyata. Ya Allah. Kalian Jangan lupa dilihat, juga guys. Jangan Iya, lupa iya. nonton Lupa ya. tausiahnya Nafika. Malu. Iya. Ustazah Nafika. Masya Allah. Besoknya Dwi. Aku nih. Dwi pokoknya tampil terus ya teman-teman. Tunggu Enggak. aja videonya. Bosan gak sih, Rek? sampai yang lihat itu kayak Dwi lagi, ini lagi ya orangnya. Aku nih. Gak apa-apa, kan berarti emang Mbak Dwi ini emang seaktif itu ya Bu. Ini sampai. Narasumbernya ini. Iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus juga kalian berarti udah lama banget ya kayak peliputan ini udah ya lebih dari 4 kali lah ya. Iya, lebih. Iya kan pasti lebih lah 10 Udah nggak kali kayaknya terhitung. udah gak terhitung deh kayaknya. Nah, kalau menurut kalian apa itu namanya peliputan apa yang bikin kalian emosi banget kayak aduh, pas peliputan apa itu? Apa ya? Dari kan mungkin ini kan nggak selalu bareng gitu kan, mungkin Iya. dari Nafika dulu, nanti pas apa, nanti Farah pas apa gitu. Kayaknya aku nggak ada yang kayak sampai emosi banget ya. Paling cuman emosinya kayak ini kameramennya nggak ada. Harusnya aku sekarang udah sampai peliputan itu udah selesai gitu. Ternyata gara-gara kameramennya nggak ada sampai aku itu pulang kayak sore kesorean gitu gara-gara itu. Katanya itu yang buat aku Tapi ya emosi. Mbak Dwi, kalau Nafika tuh nggak pernah marah. Iya. Jadi jangan tanya kapan emosinya tuh Nggak pernah. Coba tanya aja ke anaknya semua wes, pernah Iya. lihat Nafika marah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Semoga aku tetap bisa sabar. Iya. Amin. Masya Allah. Nafika itu kalau udah kayak emosi kayak gitu kan. Iya, cuma gitu Marahnya doang. aku itu diem soalnya emang. Iya. Jadi kalau aku diem, kalian awas aja. Berarti aku marah itu. iya. Kalau enggak ya pas lagi sariawan gitu. Iya, sariawan. Kalau nggak puasa kan lapar, Iya, jadi harus lapar. diem gitu. Hemat tenaga ya. Tapi menurutku kalau puasa terus diem aja malah lapar. Iya ya. Iya. Kalau aku sih kita gitu. berkegiatan malah nggak kerasa tiba-tiba. Malahan kalau kayak kegiatan yang padat gitu ya, kan emang terkadang kita kalau kegiatan kan juga lupa makan minum Iya. gitu kan. Iya. Kan kita juga udah lupa kayak oh jam segini aja gitu. Iya. Tapi kalau diem aja tuh Malah kerasa. kepikiran terus ya. Heeh. Oh iya ya, oke. Oke. Aku kan introvert ya. Introvert. Terus Farah pas waktu apa ini? Pas hal terpaling emosi lah. Yang nggak emosi banget sih, yang kayak menguras Energi. terus moodnya juga gitu. Apalagi kan kalau kita jadi presenter atau reporter itu kan kita juga harus jaga mood juga kan. Iya. Kalau punya kita jelek juga bakalan berantakan Soalnya banget kan nanti. apa kita kan Heeh. dilihat di depan kamera Iya, gitu. apalagi jadi- mimik wajahnya tuh kalau bad mood tuh kayak Kelihatan banget sampai pasti. pemirsa belajar dengan saya Tapi kayaknya nggak ada ya sampai kayak gitu. Gak ada lah. Kita juga harus profesional. Anak Nis kan Iya. ramah-ramah. Masya Allah. Ramah banget. Terlalu ramah sih. Ayo Farah. Kalau dari aku itu pas apa ya? Pas di aula. Pernah kan? Kan di aula kan kalau
peliputan itu kan di tengah-tengah, Siswa banyak iya, kerumunan gitu ya. lelaki sama perempuan. Iya. Aku pernah itu peliputan kan, ya namanya orang kalau nggak pernah di lingkungan yang rame tiba-tiba berdiri di tengah itu kan kayak gimana ya? Grogi. Iya, terus kan dilihat sama teman-teman ini. Aku pernah itu salah-salah terus kan pas bacanya. Terus pas clip-onnya itu agak gimana ya? Nggak bisa, Suaranya itu iya nggak masuk gitu lah ya. Terus diganggu sama anak cowok-cowok. Biasanya kiu mbak. Itu bikin aku kayak, kamu tahu nggak sih aku tuh lagi derdek ini loh, kayak gimana ya? Lagi grogi. Iya, jadi aku kayak bingung. tambah gitu. nggak enak lagi jadinya. Terus aku bilang kan ke temenku, gimana ini, aku malu loh dilihat sama temen-temen. Ya gimana, kan tugasmu. Ya udah, jadinya aku tuh kayak bangkitkan di hati tuh kayak, ayo Farah, nggak usah peduliin yang di sekitar gitu. Pernah juga aku pas udah bagus ini videonya, ternyata sama anak cowok-cowok tuh dilemparin kertas dari belakang gitu. Jadi kayak kamu tahu nggak sih, jadi posisiku di depan, di tengah-tengah gitu. Jadinya kayak ya udah sih, diulangi lagi. Akhirnya ya sabar juga, mau marah gimana pun ya nggak bisa gitu. Ya juga sih, mau marah juga malah kalau gimana ya, kalau kita nugas terus marah-marah tuh ya malah nggak enak gitu. Iya, rasanya kayak gimana ya, salah apapun terus kita iya, di depan terus kita. wajah kita di depan kamera tuh kayak kelihatan bad mood gitu. Apalagi pernah itu aku pas itu nggak bad mood sih ya, gara-gara emang wes capek aja ya. Pas itu aku jadi reporter yang ngetekin tuh Rear. Dia tuh kan Rear tuh kan orangnya kan Anaknya denger Rear tuh kayak gitu kan. Iya. Aku sampai cepet Rear gitu loh, sampai kayak terus aja Rear, Mbak Sisi Udah bad mood banget ya aku kayaknya. langsung kayak ya Allah mesakne kebentak gitu. Itu naik. Tapi kasusnya Farah ini sama kayak aku loh. Aku juga pernah pas waktu di aula itu, di tengah-tengahnya itu malah ada kayak kakak kelas kalau nggak salah ya, itu malah bilang gimana ya, kayak ngehina aku gitu loh. Kayak katanya kayak sok cantik atau gimana gitu pas aku jadi jadi reporter itu. Jadi aku kayak langsung, ih apaan sih, coba kamu yang di sini emangnya bisa, tak gituin. Padahal kan kayak, kita kan di depan di tengah-tengah itu kan bukan kita juga iya Bukan kita, caper. bukan Iya, caper, emang kerja. Emang tugasnya iya, gitu. masa di belakangnya mereka ya kan. Iya kan nggak mungkin juga. Nah, ya dia di tengah gitu. Juga jelek juga kan kalau dilihat dari belakang. Iya. Pasti kalau dilihat dari belakang tuh ada yang gini-gini. Iya. Enak sing. Jadi ya itu pasti kita milih di tengah gitu. Tapi ya itu sih. Tapi emang anaknya itu sering dihujat ya. Iya, banyak. Apalagi nanti kalau Jahat kali kita umpama marah di tengah-tengah keramaian, bukannya kita dicap jelek juga ya, Iya, malah. makanya itu kita tuh harus kayak ya Jaga. punya sabar, Iya. Yus. Ternyata kalau pernah itu kalian pernah nggak sih pas dokumentasi ada yang bilang gini, enak tukang moto. Ada yang pernah bilang gitu. Apalagi kalau kita di depan gitu, Iya, kok enak maksudnya banget di depan. disuruh minggir gitu-gitu. Nggak kelihatan, Mbak. Terus enak kayak moto-moto gini-gini. Loh, ya nyah. Iya. Enaknya sih agak ada enaknya, cuma Iya. kalau diminta drive ini lah tadi lo wes ngehujan. Iya, biasanya tuh kayak, Minta Mbak, drive. drive-nya mana? Apa udah jadi? Ya langsung ke ruangan aja, Iya, kenapa kalau gitu? mau cepet itu langsung ke ruangan aja, guys. Ambil sendiri. Iya, ambil sendiri. Sendiri nanti dilayani kok. Dilayani Mbak Dwi sih. Ya wes iya tak ada. Apalagi yang pas waktu MBC itu kan banyak yang minta fotonya. Iya, sedangkan kita masih cuap. Itu pas MBC ya, itu kan aku pulang tidur. Paginya tuh aku bangun tuh sekitar jam 10-an gitu. Nomor gak dikenal, Mbak foto. Iki entuk nomor aku tuh kondi. Langsung di grup marah-marah. Iya, di grup kok MBC taunya Mbak marah-marah. Dwi ini dari jurnalis gitu. Jadi Iya. semuanya dikirimin nomornya Dwi. Jadi tuh paling gini ya, kalau aku lihat itu paling adiknya tuh minta ke panitianya yang inti, terus habis itu sama panitianya, oh Dwi aja, ada jurnalis. Iya. Terus akhirnya kayak Mbak minta Soalnya kan yang paling fotonya. kelihatan kan Mbak Dwi gitu. Ya Enggak, gak apa-apa banyak tuh, Wi. juga temen. Kan langsung jadi seleb ya. Seleb WA WA maksudnya. Langsung banyak yang punya. Aduh, ya itu wes. Nomornya Dwi tersebar. Ya udah tersebar nomorku. Malah kan aku sempat ganti nomor kan dulu itu 1 tahun yang lalu.
Aku ganti Kapan? nomor dulu kan nomorku gimana ya? Ya pokoknya pas masih kelas 10 semester 2 aku kan ganti nomor. Iya. Soalnya nomorku yang dulu itu udah mati. Di telepon biasa Gak pernah tuh diisi bisa. pulsa, Iya, soalnya kan pandemi ya kan, gak pernah ngisi Iya. pulsa, di rumah ada wifi gitu kan. Ya udah terus habis itu ganti nomor lah aku sebelum nomorku tersebar luas lagi gitu loh. Jadi kan cepet ganti nomor gitu kan. Udah, lah kono itu beberapa bulan setelah, "Duh, aku kecetawamu loh, kok gak tau mbok bales sih, mek cinta siji." Lah, aku beli buka WA. Ternyata salah Ada nomor. kan? Ternyata Ganti nomorku yang dulu, nomor. yang di chat itu Iya. nomorku yang dulu. Jadi ya udah deh. Maaf ya teman-temanku. Sekarang udah nggak ada sih kasusnya kayak gitu. Terus juga kalian kan peliputan, reporter, itu kan pasti juga nggak cuma ngeliput anak-anak juga kan, pasti kan Iya. juga ngeliput dari orang-orang luar. Siapa sih? Kalian pernah nggak sih kayak ngewawancarai dari orang penting gitu, pernah nggak sih? Pernah lah ya, pastinya pernah. Pernah. Itu perasaan kalian itu kayak iki wong penting cuy gitu. Iya. Pasti kayak Bangga gak gitu? Ya bangga kan, soalnya kan kita berbicara dengan orang penting gitu Iya. kan, lagi mewawancarai. Cuman kayak bingungnya itu, duh nanti kalau salah gimana ya gitu. Takut salah ngomong waktu wawancara itu. Iya, tapi kalau dilakuin lama-lama ya terbiasa juga Iya, sih. awalnya pasti itu Pokoknya nggak grogi itu kan kita bisa mengontrol itu kata-kata kita. Iya. Tapi kalau kita grogi kan nanti malah aduh habis ini apa gitu malah. Kadang biasanya salah itu malah. Apalagi kalau tangan kan gemeter gitu, megangin. mau gini ini tuh kayak ini kelihatan apa enggak ya gitu, kayak mikir di depan kamera gitu. Tapi untungnya nggak kelihatan sih. Tapi kalau ngewawancara orang-orang penting itu enak, soalnya tuh mereka kan banyak omongnya. Iya, Iya kan? pertanyaan cuma 3 itu Bisa jawabannya sampai kan 15 menitan iya, gitu. banyak. Jadi tuh enak gitu. Jadi kita tinggal nyangga-nyangga aja. Nyangga-nyangga aja gitu toh. Kalian pernah apa enggak? Enggak, kalau orang penting nggak pernah. Soalnya Alia anak kepenulisan. Anak kepenulisan. Tapi Alia juga pernah kok jadi presenter, reporter itu pernah. Soalnya ya itu anak news harus bisa semuanya. Iya, Gitu. profesional. Harus kalau semisal ditugasin ini ditanya dulu bisa apa enggak? Bisa, ya udah bisa gitu. Belajar kan sama belajar Iya. gitu. Kalau nggak bisa dipaksa aja nanti tak Iya, pasti bantuin gitu. dibantuin gitu. Karena juga kita juga saling merangkul gitu. Tinggal kalian mau dirangkul apa enggak. Iya. Iya. Aku pernah sih pas ada sekolah lain itu kan kesini wawancara sama dibantu sama Reyar kan. Itu kan nyari anak kan, aku kan orangnya tuh nggak bisa kan langsung kamu iya, ikut iya. aku wawancara ya, nggak bisa itu. Anaknya ketawa. Terus udah nemu ini 2 yang milihin itu aku sendiri milih kan di depan ruangan organisasi di depan sana. Terus aku bilang, "Dek, ikut wawancara sama aku ya." "Oh iya Mbak, mau." Jadi pas aku wawancara itu anaknya pas ditanyain tuh cuma iya, Baik. enggak. Ya, cuma itu doang. Jadi aku kayak gimana ya? Harus nambahin apa gitu. Jadi padahal kan itu pertanyaan kan kayak kita cerita gitu. Iya. Kesan pesannya kita di Mandua Banyuwangi itu gimana. Nah, si anaknya itu nggak bisa kayak iya menarik, bagus. Iya. Jadinya itu Sangat pada akhirnya tuh tak tutup sama aku. Terus kan aku bilang ke temanku gini, si Rear itu kita nyari anak yang lain aja gitu. Terus dicariin sama si temanku pas di aula gitu, "Dek, ikut aku ya." Ternyata si anaknya itu untungnya pas public speakingnya tuh bagus. Jadi aku kayak bersyukur banget ini dapat anak ini ya daripada yang tadi. Terus aku Grekel. Grekel itu apa? Grekel kayak Ngeyel. enggak kayak nyuruh gitu loh. Oh. Nyuruh tapi Gemes. iya kayak gitu. Karena aku kan bilang ke Rear, foto video yang tadi tuh dihapus aja ya, soalnya tuh jelek banget. Iya Mbak, iya udah tak hapus. Bohong. Jadi kameranya tuh mau tak ambil kan. Terus katanya si Rear itu kayak udah tak hapus Mbak. Sampe niki kok ngeyel toh. Jadinya itu pengalaman dari aku. Terus besok-besoknya pas aku disuruh wawancara itu kayak aku trauma gitu. Harus milih-milih ya Iya. yang bisa Iya. ngomong juga.
jadi trauma. Sebenarnya tuh kelihatan loh dari mukae. Iya. Terkadang itu kelihatan dari mukae. Kalau mereka kayak semisal nih di forum gitu ya. Kalau dia ngelihat terus kayak banyak omong itu biasanya public speakingnya lumayan. Iya. bagus. Iya, bisa kayak menjabarkan apa ya, satu hal itu Iya. jadi banyak gitu. Tapi kalau banyak omongnya celometan itu ya Itu perlu beda dipilih-pilih lagi. Iya, gitu. beda di situ. Kelihatan kok dari Iya, wajahnya. wajahnya. Gitu. Ngomong-ngomong masalah public speaking nih. Kalian itu belajar belajar public speaking itu otodidak, diajarin atau tiba-tiba bisa? siapa? Dari Alia dulu mungkin dari tadi diam aja. Iya, bisa kok. Tahu Alia bisa ada tips public speaking? Enggak, kalau Alia nggak bisa ngomong. Nah ini. Ngomong, kalau nggak ngomong. Maksudnya tuh kalau di depan kamera tuh nggak bisa, mending di belakang layar sih Alia. Ya, bagian menulis. Iya, Iya. belakang layar. Ya wes sudah. Itu aja, Oke, wes. mungkin dari Farah dulu. Oh, Farah mana? Nafika. Nafika dulu Aku aja. dulu aja. Ya, kalau aku dulu itu ya diajarin sama Mbak Zizi. Bener-bener Mbak Zizi itu yang buat aku bisa Aduh, presenter Bunda. seperti ini. Ya, Bunda. bunda kita semua. Tapi kan ngomong-ngomong katanya Bunda masih sakit loh. Iya. Semoga Tapi ini cepat tadi- sembuh, Bunda. Tapi ini tadi kayaknya udah sekolah. Iya, sudah sekolah tapi masih agak geleang-geleang. Iya, geleang-geleang. Gak apa-apa, semangat. Jadi dulu kan itu ya kan tadi udah cerita kalau aku dulu sebenarnya nggak ada niatan mau masuk ke jurnalis sama sekali. Nah karena diajak itu jadi aku nggak ada apa dasar Basic, iya ya. basicnya dari jurnalis Tapi sama dari sekali kamu, nggak ada. dari kamu ngomong itu udah bagus. kelihatan iya. ya. Tapi kan aku dulu itu anaknya juga pemalu apalagi masih kelas 10 kan itu. Iya. Jadi ya udah kayak ikut-ikut aja gitu. Ternyata kan sama Pak Fajar aku sama temenku itu yang ngajak aku ke jurnalis itu disuruh masuk ke kelas public speaking. Jadi kayak ya udahlah sekalian belajar ngomong gitu kan. Terus ya itu kan pematerinya Mbak Zeze. Jadi ya udah kayak kan aku juga sering ditugasin juga nanti kalau aku nggak bisa itu nada-nadanya itu dicontohin sama Mbak Zizi terus nanti aku tiruin gitu jadi ya itu lama-lama bisa sama ya itu sering lihat video-video public speaking di YouTube terus di IG-nya yang ikut lomba-lomba kan kayak Mbak Sania, Mbak Tasya, Mbak Zizi itu kan sering ikut lomba itu diliatin terus nadanya dicocok-cocokin gitu akhirnya bisa. Wow. Wow. Kalau Farah. Kalau dari aku sendiri itu pas awal mengenal jurnalistik itu kayak jurnalis itu apa sih gitu. Terus kan ada temenku yang ikut apa organisasinya. Itu kayak itu gimana sih? Terus ternyata jurnalis itu kan kayak apa kameramen gitu kan, kayak apa dokumentasi Iya, gitu. betul-betul. Nah, aku kan anaknya itu kan suka foto, suka video, dikit-dikit di video, dikit-dikit apa hal-hal random itu di video. Jadi aku kayak kayaknya aku suka deh gitu. Tapi awalnya tuh nggak ada niatan buat masuk. Terus pas diulang sama Pak Fajar pelajaran geografi kelas 10 itu Pak Fajar gini, Farah kok nggak ikut jurnalis? Padahal kamu ikut saya bantu loh gitu. Terus kayak wah didukung ini aku. Jadi pas kelas 11 ada pendaftaran jurnalis itu kayak aku masuk. Jadinya pas itu kan tesnya itu kan dites sama Bapak Novel. Itu kayak bacanya tuh kayak derdeg gitu loh. Tapi ya insya Allah bisa karena dibantu sama teman-teman juga. Nafika juga pernah bantu aku karena aku pernah minta tolong, Pik gimana ini bacanya. Soalnya kan kita udah kenal juga Iya, ya. jadinya sama Nafika itu dibantu buat apa nada-nadanya, pas berhentinya itu pas di mana dan di mana gitu. Jadi akhirnya aku bisa. Terus aku pernah juga pas waktunya Pak Fajar ekstra. Itu Pak Fajar itu bantuin gimana ngomongnya di depan kamera tuh nggak terlalu kaku. Jadi akhirnya ya udah aku bisa gitu. Sampai sekarang ya masih agak grogi sih. Iya. Cuman bisa lah. Ketambahan juga jam tayang juga kan. Iya. Udah Saking berkali-kali seringnya. gitu. Jadi kayak ya wes. Udah hafal. Banyak pengalaman. Karena biasanya itu ada tipe orang yang bisa itu karena teori, ada juga yang bisa karena otodidak, langsung praktek gitu. Iya. Kalau aku lebih seneng praktek. Iya Kan sih. lebih Lebih nyata gitu. Iya. loh. Kalau teori kan kita cuma tahu teori-teorinya aja. gitu doang. Kita langsung terjun aja ke lapangan Nah, gitu. langsung terjun aja gitu. Berarti dulu Farah pas waktu jurnalis itu ngambil kelas public speaking. public speaking atau Public speaking. oh. Gak ikut organisasinya. Yang ikut kan temenku. Oke. Terus kayak aku
kok tertarik ya gitu. Terus Alia Apa? Mbak Dwi gantian ya. Iya. yang sering tampil kan Dwi Iya. ya. Harusnya ditanya Dwi Seharusnya dong. Mbak Dwi dong. Kalau Dwi sih kayaknya otodidak sih ya. Udah kelihatan. Aku tuh dulu ikutnya kelas itu fotografi. Iya. Oh. Videografi, film, gitu. Tapi karena Dwi banyak ngomongnya, Mm-mm. jadi belajar. Dulu itu aku tuh awalnya kenapa bisa ngomong di Mandua Banyuwangi itu pas waktu ada acara global. Kan aku dulu tuh aku kan anak literasi Literasi, juga iya. kan. Nah, itu tuh kayak aku sama Mas Danang tuh kan dulu udah klop gitu kan. Kayak nge-MC Mas Danang gitu kayak. Oh yes nge-MC gitu. Akhirnya ya udah dari situ udah aku kok aku suka ini ngomong-ngomong gitu kan. Itu akhirnya dari situ wes. Apalagi dulu tuh aku kan orangnya pede banget tuh. Wes Sampai sekarang Sudah kok. diakui. itu kalau pedenya itu dari SMP apa emang dari SMA sih? Dari kecil aku tuh kepedean aku tuh dari kecil tuh centil banget gitu. Jadi kata orang-orang tua aku juga sih centil banget. Aku lihat di foto-foto juga emang centil centil sih. Centil itu. Berarti Iya. kayaknya emang dari lahir sih ya. Udah pede banget. Cuman aku tuh kalau di rumah lah nggak secerewet ini. Aku juga Yalah. enggak, malah jadi anak pendiam. Sampai kata satu keluarga itu kayak ngomong dong, nggak pernah ngomong. Iya, aku tuh kalau ke di keluarga besar itu ya udah diem gitu. Kalau nggak diajak ngomong Nggak nggak diajak ngomong. ngomong ya nggak ngomong gitu. Di rumah juga aku nyampe rumah nih ya udah masuk kamar, keluar lapar makan. Udah gitu. Sama-sama, terus Iya. main HP. Main HP ya di kamar gitu. Udah wes sampai ya udah gitu. Makanya kalau hari libur tuh biasanya ibuku tuh mesti kayak nyuruh kalau tiduran di kamar luar, jangan di kamarku gitu. Biar ya Keluar dari kamar. iya, ya. gitu juga sih itu. Kadang disuruh di ruang tamu, jangan di kamar terus gitu. Gitu ya udah sih itu. Kalau aku sih belajarnya ya itu sih otodidak, kayak aku ngelihat soalnya kan emang dasarnya tuh aku emang suka itu ya. Aku tuh dulu waktu MTS itu emang suka present apa kayak berita-berita gitu Iya. ya. Dari situ wes emang apa udah tahu kayak oh kalau berita tuh kayak gini terus pas nyoba oh ternyata gini gitu. Tapi dulu pas SMP apa MTS? MTS itu pernah apa namanya MC? enggak Pernah. pernah. Berarti baru ini Baru Iya, keluarnya pas baru-baru. udah Dinan. aman ini ya. baru man ini apalagi kayaknya emang aku anaknya random juga sih. Iya. Jadi ya wes lah mau gimana lagi gitu, tapi mas seru sih. Tapi kan orang kan kalau udah kayak percaya diri gitu kan enak gitu. Apa-apa bisa gitu iya, nggak sih? kayak aku lo bisa, Iya. kenapa nggak aku tunjukin ke teman-teman gitu. Apalagi Dwi ini public speakingnya juga bagus Iya. lumayan. Semuanya kok ada vlog, Iya ada kan? podcast, ada Pokoknya berita, yang berbau public semuanya. speaking itu Iya. Dwi bisa semuanya. Semua kalau mau nyari duit di mana-mana ada kok. Iya, ini multi talent. ngeborong pokoknya. Iya, semuanya. Wajahku abang lagi. Enggak kok, masih ada yang lebih bisa gitu. Ilmu padi. abang. Aduh. Gitu ya. Ya tapi ya apa ya? Kalau kita misal nih kalau kalian udah merasa bisa, kalian tuh jangan kayak berhenti kayak oh aku iso, jadi aku gak belajar. Enggak, kalian harus tetap belajar Iya. dan belajar biar tambah bisa gitu. Terus kalau semisal nih kalian mau nyoba sesuatu tapi kalau kalian kayak aduh aku gak iso deh. Kalau aku punya prinsip kalau semisal mau nyoba hal sesuatu itu aku nggak pernah nyoba aku gak bisa, nggak pernah ngomong aku gak bisa, tapi aku iso tapi mungkin perlu direvisi nih. Iya, Gitu. Aku biasa coba kayak gitu. aja dulu Dicoba gitu ya. dise aja gitu. Soalnya kita yang juga kalau kita belum pernah nyoba kan kita juga belum tahu itu kayak gimana rasanya gitu. Jadi tuh aku punya prinsip buat diri aku sendiri. Kalau emang aku mau nyoba sesuatu hal yang baru, aku harus berani gitu. Kalau aku enggak sih. Iya. Masih kayak langsung aduh, gak bisa ini gimana ya. Aku tuh Mia Farah sih like ngomong. Soalnya aku kayak aduh salah gak ya? Kita di depan Iya. tuh selalu kayak mikir salah, sedangkan orang yang misal nyuruh kita itu kayak loh jangan takut salah gitu. Iya, ya sebenarnya tuh jangan takut salah karena yang tahu kemampuannya kita kan diri kita sendiri Iya. toh. Tapi kalau kita gak pernah nyoba ya gak bakalan bisa. Kan kita taunya kita bisa atau enggak itu setelah kita mencoba. Iya, benar. Jadi dulu terkadang tuh ya kalau aku tuh
kayak bukan nyuruh sih, kayak waktu kelas pas waktu adik-adik kelas 10 udah mulai masuk, kayak kamu nanti nugas ini ya, bisa nggak bisa ya mbak, gini, ayo bisa tak belajari, malu ya mbak, gini. Aku iso, cuman belum nyoba gitu, aku kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri, tapi emang nggak bisa dipukul rata, semua orang harus percaya diri juga nggak bisa sih. Jadi kayak kita ajari pelan-pelan gitu. Harus sabar sih. Harus sabar. Terus juga ya itu intinya, kalau kita mau belajar kita juga bakalan bisa. Iya. Apalagi kayak ini juga kan, Nafika dada, Farah juga dada. Ini kayaknya juga, semua anak news itu kalau ditugasin emang dada. Iya, emang dada. Karena kalau nggak dipaksa itu kita nggak bakalan bisa mengeluarkan itu. Iya. Kalau nggak dipaksa itu bakalan kayak susah gitu loh. Iya. Gitu deh. Iya deh. Tapi aku lebih seneng dada sih. Iya. Soalnya kayak Lebih. habis ini. Soalnya kalau nggak kayak semisal nih ya, besok Jumat kita peliputan, tapi dikasih taunya hari Selasa, pasti Selasa, Rabu, Kamis gak mood pagi lagi. itu nggak bikin nggak nyiapin. Iya. Nyiapinnya baru Kamis malam atau gak Jumat pagi, pasti gitu. Iya pasti gitu. Soalnya ya emang kalau ada deadline tuh kita malah nyepelein. Iya. Pasti Iya. gitu. Makanya kita suka hal yang dada. Iya, suka kok. Kayak menantang. Iya, lebih menantang. Bener-bener semenantang itu. Pernah pas pondok Ramadan kemarin, tiba-tiba Mbak Dwi tuh, Far, peliputan ya. Loh, kok aku gitu? Kan nggak dibilangin, biasanya kan pagi-pagi habis subuh gitu kan dibilangin. Iku nggak. Itu pas dibilanginnya pas ada acara pembukaan di masjid gitu. Jadi aku kayak, duh gimana ini? Nah, terus katanya Mbak Dwi ini gini, bikin dulu teksnya, nanti tak susul di atas gitu. Jadi aku bikin, tapi nggak semua, terus dibantu sama Mbak Dwi. Akhirnya ya bisa sih. Kan Dwi itu dibilangin multi talent lah. Semuanya bisa diborong. Kan teksnya kan tak suruh Mbak Dwi revisi, terkadang kan Nafika juga. Tukang revisi ini. Kalau ini juga guys, ini kan anak kepenulisan. Iya. nih. Gimana nih kesan Alia pertama kali menjadi anak kepenulisan? Kenapa kok tertarik gitu? Soalnya emang suka nulis. Oh, emang gitu. suka nulis. Ini lo pernah tembus radar tulisannya. Wow, Masya Allah. Iya, kemarin tuh waktu di radar itu ya. Waktu di radar itu tuh sebenarnya gak niat, kayak kan itu ada seminar dari MTS 3. Iya. Yang dari MAN itu cuma ngeluarin berapa anak gitu loh, dan kelas 10-nya tuh cuma saya sama Aldina. Lah terus kayak aduh lawannya lo ada Mas Danang, ada Mbak Sania. Man 3 gak sih? Man 3 deng. Iya, Man Man 3 3 Banyuwangi ya. ya. Terus habis itu di situ tuh ada Mas Danang, ada Mas Vito kan yang pinter-pinter banget ya nulisnya, kayak apa nggak usah ikut lombanya ya gitu. Terus kok malamnya itu sama Bu Rini kalau nggak salah itu, ini mana kok ada yang belum gitu. Jadi malam itu baru buat kayaknya cuma setengah jam itu ya, langsung ya udah deh kirim aja, yang penting ngirim gitu. Lah kok ternyata loh kok masuk gitu. Ya udah, kalau emang dasarnya tuh suka nulis, cuman dibantu sama Mas Danang juga. Dulu tuh kayak ada Alma, ada Aldina tuh lebih pinter daripada Alia gitu. Iya. Tapi ternyata ya sekarang, Tapi lama-lama kan sekarang kan terbiasa. Alia udah Sekarang mau jadi tutornya ada adik. Iya, ada adik-adiknya sekarang. Udah ada anak muridnya. Kalau dulu kan jadi murid, sekarang jadi anak muridnya. Iya. Iya, kayaknya lebih enak jadi gini deh. Bukan Kayak bisa soalnya nyuruh-nyuruh. Iya, cuma bisa nyuruh-nyuruh. Iya, nyuruh-nyuruh adik-adiknya. Cuma ya kayak nulis berita itu sebenarnya mut-mutan. Kayak kan harus wawancara dulu, Iya. harus tahu info-infonya, nggak boleh yang asal langsung nulis. Iya, dan terus itu nanti masih ada revisi, terus belum sekarang disuruh nge-up berita juga. Jadi yang megang websitenya MAN itu juga kadang-kadang Alia sama beberapa anak Tepuk tangan kepenulisan. dulu tuh buat anak penulisan. Hebat. Keren banget gitu loh, kayak up to date terus gitu. Soalnya emang dipaksa radaan ini. Jadi kalau ada berita itu maksimal tuh 2 hari udah harus di-up di websitenya MAN. Apalagi Pak Fajar ngechat di grup, Alia minta tolong ya sama emot yang itu loh, yang yang ada airnya di sini. Iya. Biar Buatkan Alia mau. berita gitu ya. Buatkan berita ya. Iya, harus
Beritanya udah dibuat atau belum? Sudah. Sudah Pak Alhamdulillah. Fajar, sudah tinggal upload pasti. Sudah tinggal upload. Kalau kemarin Pak Fajar itu minta aku peliputan yang sama kamu gitu. Iya, Iya. cuman Grup. kemarin nganu kayaknya nggak kondusif banget itu. Yang apa tuh? Yang Yang kemarin 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 banget, kan kemarin Pak Fajar apa dadak kan bilangnya. Malamnya kayaknya. Acara apa tuh acara? Acara ini, acara asesmen. Oh iya. Ya itu kan aku ditunjuk. Nah, sedangkan kan emang rencananya kan hari Rabu itu mau sekolah. Ternyata bangun-bangun, loh kok udah jam 8 gitu. Tapi kan nggak apa-apa udah hari ini udah. Iya, hari ini udah tag, selesai. Udah selesai. Nanti ditunggu ya teman-teman. Iya, nanti ditunggu. Nanti ada Dwi juga. duit lagi. Dwi lagi. Maaf ya teman-teman kalau kalian bosan dengan wajahnya Dwi, karena aku muncul kalau ada yang kepepet. Kalau ada yang nggak bisa pasti Dwi yang ganti. Kalau Iya. semisal itu pasti Dwi. Kalau semisal itu nanti ada saya, berarti itu kepepet gitu. Bukan saya yang anu. Contohnya sekarang. Iya. Iya, ini kepepet juga ini teman-teman. Ada yang nggak hadir soalnya. Iya, nanti Mbak Aca diedit di sini. Iya, di tengah-tengah sini ya. jangan Biar lupa. besok Mbak Aca suruh podcast sendiri aja. Di atas meja nggak sih? Iya, Kak? Mbak Aca suruh podcast sendiri. Dek batinnya Aca aku kena. Padahal aku gak salah Iya loh. loh, betul aku udah ngomong. Ya udah. Udah. Apalagi ya? Apalagi? Udah 1 jam ini. Apa Aku ya? pengen tahu Enggak loh sih. Dwi, itu apa namanya kegiatannya anak pondok kalau di Kalau kalau bulan Ramadan tuh gimana kan, toh? apalagi kan kalau anak JIS kan pasti pulangnya sore-sore juga. Nah, itu Iya. tuh gimana izinnya? Kalau izinnya itu dibolehin sama keamanan. Kan izinnya kan keamanan. Keamanan kan sedangkan teman kita sendiri itu anak duta. Duta apa? Aulia. Iya, iya. itu kan keamanan. Jadi dibolehin izin, tapi waktu pas ngaji itu semisal kita nggak kembali itu didenda. Tapi izin, tapi didenda gitu. Cuman ya gimana ya kalau namanya nugas kan, aku kan juga sering nugas sampai sore gitu. Ya tetap didenda gitu, tapi ya nggak apa-apa. Didendanya apa? Didenda uang. Oh, gitu. Kalau bulan Ramadan tuh ada kegiatan tambahan apa gimana? Gak ada. Kegiatannya diganti, ngajinya itu diganti habis tarawih gitu. Di di masjid sini itu ngaji sama gusnya. Ngomong-ngomong Farah ini pondok mana? Pondok Pesantren Miftahus Saadah. Jangan lupa buat Promosi. ya, ya. adik kelas yang mau demand gitu jangan lupa mondok Kalau di sana. semisal kuota mahadnya udah full ya, Iya. Langsung pindah kuota deh mahadnya situ. udah full, langsung aja ke Miftahus Saadah karena juga deket, terus banyak Iya. temennya juga. Enak juga kok kalau kalian mau keluar, Mm-mm. ya boleh. Deket juga kan, mau kemana-mana Iya. juga deket, karena juga kita tuh tempat sekolahnya juga strategis ya, lumayan Iya. strategis gitu. Jadi kalau keluar dikit aja udah ada es. Apalagi kalau di Genteng. Banyak sekali jajannya. Iya, Tinggal Bu. milih. Tinggal milih apapun ada kalau kalian mau jalan tapi. Tapi kan ya sama olahraga ya. Iya. Berarti nggak ada ya tambahan-tambahan, cuma ngaji diganti jadwalnya gitu. Iya, ngaji. Soalnya kan mikir sekolah main itu kan terkadang kan padat jadwalnya itu. Jadi ya udah ngajinya santai aja. Terus kan pengasuhnya kan agak sakit gitu. Semoga diberikan kesembuhannya Amin. untuk pengasuhnya. Berarti kalau Miftahus Saadah itu jadwal liburnya tuh ngikut man atau gimana? Ikut man. Oh, ikut man. Iya, kalau semisal mannya libur misalkan hari raya 5 hari, ya udah ikut liburnya man gitu. Cuman kan kalau di Mahat kan harinya itu sebelumnya. Paham? Oh iya paham. Iya. Paham. Misal kalau besok udah libur, sekarang Iya. udah diliburin Iya, gitu. udah dipulangin Oh, udah gitu. dipulangin gitu. Berarti yang mondok dari jauh-jauh gitu. Rumahnya Farah mana toh? Taman Sari. Taman Oh, Sari. Taman Sari. Iya. Taman Sari itu daerah mau yang ke Jember itu enggak sih? Enggak ya? ya? Tegal Sari. Tegal Daerah Sari. Gambira. Dasri. Iya, Dasri. Oh, enggak tahu. Padahal biasanya ucul kemana-mana loh. Aku itu ucul ke yang taunya kecamatannya aja gitu loh. Oh, Kayak iya. desa Tegal Sari kota-kotanya. pokoknya kalau nggak salah ya. Iya, di Tegal Sari. Ih, kapan-kapan kita ke rumahnya Farah yuk. Ayo. Lebaran ya. Iya. Terus kalau Nafika juga mondok apa enggak? Alhamdulillah PP. Alhamdulillah. Nggak PP. nggak ada keinginan buat mondok. Rumahnya Sebenarnya- ini. Sebenarnya dulu waktu aku mau ke Man itu aku mau dimahatkan loh sama ibuku itu, tapi aku kayak Sama sumpil. tapi Ya ampun, sama sumpil aku juga. Kalau aku mintanya di Mahat nggak boleh. Oh,
nggak boleh. Ya prinsipnya keluarga aku itu Pondok. iya harus mondok. Padahal hampir sama ya. Beda. Beda. Beda Kan- sih. kan beda. Kalau tak lihat-lihat itu beda. Lebih Ya ketat. emang kelihatan beda kok. Mm-mm. Aku kan pernah kan SMA itu minta kos. Mm-mm. Kayak Aku- dibolehin. Iya nggak boleh. Apa di Mahat aja nggak boleh kok mintanya soalnya kos. kos itu kayak kita nggak bisa bagi waktu gitu nggak Iya. sih? Kalau di pondok kan masih ada pengasuh-pengasuhnya gitu yang kayak ayo waktunya gini gitu. Iya, kayak dibagi gitu Iya. waktunya. Dan kalau kos ini kayaknya terlalu apa ya? Terlalu los gitu loh. Iya. Terus kan boros juga. Sendirian juga di kos-kosan nanti. Kalau Nafika kan rumahnya dekatku tuh Dwi. Pantesan aku nggak dibolehin ke kos ya. Iya. Dulu aku sebenarnya kan mau mahat, tapi tuh sama ibuku udah dibolehin. Aku juga emang awalnya mau niatan gitu lah. Tapi terus habis itu kayak mikir-mikir lagi, aduh aku belum pernah kan kayak di pondok, apalagi nih di mahat gitu Iya. kayak takut aja gitu. Terus aku bilang sama ibuku nggak usah wes Bu gitu. Jadi PP aja. Iya, aku dulu kan SMP-nya mondok toh. Jadinya tuh gak usah deh Mondok mana SMA-nya. nih? Dari Bustal Makmur 2. Udah lama mondoknya? Kalau di Puma itu wajib mondok 3 tahun full. Oh. Jadi ya wes gak mau. Kalau udah mondok gitu. Alia nggak kelihatan anak pondok tapi Iya, Gak kelihatan. Iya, gak kelihatan emang. Gak ada santri-santri ini kalau gini. Tapi kok gimana ya? Kalau gak mondok itu harus PP tuh ya jauh Iya, sebenarnya. lumayan. Iya. Rumahnya di mana sih? Berapa menit? Kalau rumahnya Nafika itu lurus. Masih lurus, nanti itu kayaknya kalau sini rumahku itu 15 menit. Ya deket. Ya tapi jauh. Dulu Rumahku gak juga pernah. lumayan 15 menitan lah. Iya, 15 menit. Rumahku sih 30 menit iki piye terus. Tapi kan naik sepeda beda yo. Iya. Lah, emang kamu jalan? Enggak, kan kamu cepat kalau naik. Kan kalau aku enggak. Enggak, aku kalau naik itu pelan-pelan. Leh. Percaya gak? Kak. Enggak. Aku ya enggak. Tapi dia pernah cerita kalau pulang sekolah itu dia yang pelan-pelan. Kalau berangkatnya kayaknya enggak ya kayak pelan-pelan. Bakal gak Tadi sih? aja telat kok. Iya. Kemarin aku kayak aku gak mau telat ini ya. Ya udah aku ya agak kenceng lah ya. Dari sini udah jam 6.47. Itu lah kok suruh masuk aja nggak di Poin. nggak di poin. Iya. Ya udah deh aku tadi berangkatnya dengan jam yang sama kayak kemarin cuman aku pelan biasa. Lebih santai. Lebih santai malahan datangnya aku cuman jam 6.44. Suruh menggok ke sana. Tapi di poin enggak? Masih ya. Oh, aduh. Terus habis itu ya udah deh. Ya udah deh. Ya sebenarnya tuh aku juga suruh mondok juga. Dikasih pilihan mondok mahat itu terserah wes. Ya aku pilih ngekos, tapi gak boleh. Tapi gak ada opsi ngekos Dwi. Gak disuruh pilih ngekos. Nggak disuruh pilih ngekos tapi aku pilih ngekos, tapi gak boleh. Ya nanti kuliahnya ngekos aja. Kan kuliahnya jelasnya jauh. Amin, Iya. amin, ya Amin. Allah, amin. Ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong soal kuliah, kalian mau rencana kemana nih? Jurusan aja wes. Karena Iya. kalau kemananya kan belum itu ya. Kalau jurusannya udah ada pilihan mau kemana. Mungkin Iya, dari Farah. Farah lagi. Kalau dari aku pengennya kuliah itu kayak berkurang sih, cuman lebih ke mau jadi pramugari gitu. Oh, Masya Allah. Tapi ada pilihan kedua juga. Pilihan keduanya itu mau kayak tata rias, busana gitu. Suka kan? Aku orangnya kan make up. suka ya suka make up, suka fashion, dunia fashion gitu, suka banget. Jadi aku punya dua pilihan. Ya ikut restu orang tua aja. Orang tua lebih restu yang kemana, ya udah aku ikut gitu. Soalnya Jadi kan pengen desainer. iya, pengen desainer. Soalnya kan restu orang tua itu kan lebih manjur gitu. Jadi aku ikut aja. Kalau Nafika? Kalau aku kan emang dari kecil itu aku udah MI, MTS, terus Diman ini kan itu emang aku suka banget sama pelajaran agama. Jadi pastinya aku kuliah itu di jurusan agama juga. Paling ya pendidikan agama Islam. Jadi guru. Iya. Oh, Masya Ya, Allah. cocok Ustadzah. Cocok Ya Allah, sih. semoga Impiannya tercapai. Impiannya Amin. tercapai. Farah juga. Amin. Terus semoga yang menjadi muridnya Nafika, kamu beruntung banget. Kamu beruntung. Ya ampun. banget. Sabar banget. Kalau Mbak Dwi kemana? Kalau Mbak Dwi kemana? Ayo. Kesini aja. Aku ada dua pilihan sih.
Yang satu itu mau jadi wartawan, kayak ke jurnalistikan gitu, iya. ke Ilkom. Sering jalan-jalan dong. Aduh. Terus habis itu yang kedua mau ke hukum keluarga Islam gitu. Doain aja ya. Amin. Gitu. Kalau nggak gitu ya udah aku mau jadi mua aja. Oh iya, by the way, Mbak Dwi juga bisa make up loh. Pinter Suka. banget make upin Iya. orang. Iya. Tapi aku satu yang nggak bisa, Apa? ngalisin orang. Nggak bisa aku ngalisin orang itu. Yang Bisa penting deh. nggak kayak Shinchan Bisa sih. sih, bisa, cuman nggak rapi. Oh, Iya, belum belajar. Soalnya aku nggak pernah ngalis. Soalnya alismu udah tebel, Jadi please. aku nggak pernah belajar ngalis. Ya udah nanti kalau semisal aku emang benar-benar jadi mua, ngalisnya Belajar. joki di Farah aja. Sama-sama belajar Iya, sih. sama-sama belajar gitu sih. Kalau Alia mau kemana? Kalau Alia mau ke kesehatan aja. Oh, Farmasi. Iya, pengennya ke farmasi. Kalau nggak gitu ya ke bidan. Kenapa gak langsung jadi dokter aja? Dokter tuh lama sekolahnya. Terus katanya gini, kamu itu perempuan harus Oh. cepet-cepet nikah gitu. Aduh. Ya. Soalnya tuh kalau dokter itu lama banget Iya. April. Kalau perempuan kan kayak kalau di desa itu ya umur 25 tahun tuh kayak perawan tua, ya. Jadi kayak nggak usah deh kalau ke dokter, mending ke bidan kalau nggak ke farmasi gitu. Tapi kan biasa kalau orang dulu-dulu kan umur 23, 24 itu kan udah disuruh nikah gitu. Malah belasan itu udah ya. Iya. Tapi kayaknya yang wajar itu 22 sampai 25 gak sih? Iya, paling mentok 25. Iya, kalau di desa kan kayak gitu. Iya. Jadi kayak enggak deh kalau ke dokter harus kuliah ini lama. Iya sih. Sekolahnya. Tapi kan jadi wanita itu yang berkarir. Iya. Tapi kan ada kayak jalan lain gitu loh. Iya. Ada jalan lainnya Iya, juga. pengennya sih tapi nggak ke rumah sakit gitu, kayak di rumah buka aja gitu. Oh, iya. Soalnya tuh Alia kan lemot radaannya. Jadi pengennya tuh kayak di rumah santai gitu loh. Ya udah. Keren sih. Keren sih. Nanti kalau semisal itu mau apa tempat rumah praktekmu kena apa, nanti aku jadi itunya. Jadi apa? Hukumnya. Aduh. Kan hukum iya, keluarga amin. Islam. Keluarga deh. Tapi kan tetap ke hukum. Iya. Berarti kalau Islam itu ke UIN ya? Ke UIN. Tapi kalau semisal nggak ke UIN-nya ya mau ke universitas negeri biasa aja. Iya sih. Kalau kalian mau ke UIN apa ke univ biasa aja? Tapi Apa sih bedanya? beda. Kalau UIN lebih ke agamanya. Sebenarnya tergantung UIN-nya juga sih, jurusan sama prodinya ada apa aja gitu. Ya kan? Sebenarnya aku juga pengen ke UIN, tapi kayaknya nggak dibolehin sama orang tua aku. Kenapa? Anak terakhir cewek lagi. Iya kan Pasti gitu. jauh juga. Terus habis itu kakakku juga loh kuliahnya di dekat-dekat sini aja. Iya. Berarti Masa Nafika- aku jauh? Masa anak apa yang terakhir? Yang Cewek cewek kok malah jauh. gitu. Berarti kalau Nafika ke Banyuwangi aja, sebanyuwangi Kayaknya aja. iya. Sebenarnya tempat kita kuliah itu nggak jadi jadi penentu, Iya. tapi tergantung kitanya aja. Iya. Kalau misal kita udah nih kuliah ke tempat yang bagus banget gitu ya, Nggak mesti tapi kita nggak mesti sukses kita gitu sukses, ya. tergantung Iya. dari kitanya sendiri lagi. Tergantung gitu. usaha. Iya. Iya. Kalau semisal nih kalau mau cuma yang deket-deket aja, yang biasa-biasa aja, kita juga bisa sukses kalau kita mau mengusahakan Iya. gitu. Iya, benar. Kalau Farah mau kemana nih? Kan selain jadi pramugari itu mau rencana kuliah ke luar Banyuwangi atau anyway Farah itu orang Malaysia loh guys. Pernah sih ditanyain sama mama kan, apa kuliahnya ikut mama aja gimana gitu. Terus kan aku bilang ya nurut aja, soalnya kan aku anaknya kan kalau semisal satu kali gak dibolehin itu aku ikut, soalnya aku gak berani Nentang. iya, soalnya gimana ya, gak enak gitu kan, restu juga. Jadi aku pengennya itu ke Jogja. UGM. Enggak tahu. Enggak sih, pengennya ke UNY. UNI. Iya. Universitas Negeri Jogja. Iya, tapi sama keluarga terutama sama nenek, kan aku tinggalnya sama nenek. Itu nenek itu kayak kurang setuju kalau aku kuliahnya tuh jauh-jauh gitu. Soalnya kan beliau nggak suka kalau aku jauh. Soalnya dari kecil kan udah bareng dari dari lahir sampai sekarang. Iya. Berarti kalian nggak pernah gitu kayak debat tentang sekolah sama orang tua kalian? Nggak tuh pernah. Nggak berani kalau Soalnya dari Farahnya aku. nurut. Iya. Iya. Lah kamu Dwi, kayaknya enggak debat sih. Berarti Dwi sama kayak aku aja wis.
Iya, mesti kalau mau apa kayak dari SMP ke SMA tuh mesti ada debat sama Iya. orang tua. Jadi kayak aku lo maunya ke ini gitu, tapi orang tua Pas maunya waktu pindah MTS ke SMA ini aku Iya. juga debat sampai aku diem-dieman sama aku tuh seminggu. Diem-dieman. Gara-gara Iya, sekolah. gara-gara sekolah. Tapi akhirnya ya udah wes mau gimana lagi. Aku kan Soalnya restu orang tua juga. iya, kalau aku kan disuruh netep di apa? Heeh. Pondoknya Bapak Anas gitu kan. Iya. Kan disuruh netep di situ SMA-nya. Terus aku bilang, "Aku nggak mau, aku bosen di sana, soalnya kan udah lama." Terus akhirnya sama mama itu bikin perjanjian. Boleh pindah sekolah tapi tetap mondok. Jadi ya aku mau bantah kan nggak bisa. Kan aku Iya. juga nggak mau di sana. Akhirnya aku nerusin mondok gitu. Berarti mondoknya sampai 3 tahun besok ini. Iya, sampai lulus. Terus Masya lulus Allah. ini mau lanjut mondok lagi atau gimana? Kalau kuliah itu sama orang tua terserah. Kan bilangnya gini, "Dek, mau sekolah kemana? Mau kuliah kemana aja? Apa mama ikut? Apa soalnya kan juga keinginan. Mama penuhi semua keinginan kamu. Tapi ya kalau untuk ngekos apa mondok itu terserah. Jadi aku boleh milih. Tapi aku kayaknya lebih milih ngekos. Udah mondok 6 tahun. Iya, Iya, udah 8. Oh, 8. Iya. Sama apa? Dari SD kelas 5. Oh, Masya Allah. Di Sama di Panas juga. Iya. Alah, tapi kan dari SMP. Sama, enggak, tapi kan dari SD SMP. kelas 5 sampai kelas 9 SMP. Wow, Masya pantesan ya boring. Oh. Bosen banget. Tapi kan seru kan, banyak temennya kalau di pondok itu. Iya, sampai apa gedung-gedungnya yang awalnya belum ada sampai sekarang ada. Iya deh. Ya wes, Udah. udah 1 jam. Mau ini soalnya mau Nafika mau tausiah. Oh, Iya, jangan lupa dilihat ya jangan lupa teman-teman. Iya, dilihat. jangan lupa lihat teman-teman. Oke, sekian dari kita. Ya. Ya, intinya itu kalau kalian mau belajar, kalian tuh pasti bisa. Terus juga kalau kalian takut kalau sama suatu hal itu ya jangan takut, dicoba aja karena yang tahu kemampuan dari diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Terus kalau kita nggak berani nyoba juga kita nggak bakalan tahu kemampuan kita dari mana aja. Terus juga restu orang tua juga penting. Itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, dari Alia mohon maaf. Iya, minta maaf dari juga teman-teman. Nafika, Dari Farah, juga. dari Dwi semuanya. Ya, mohon maaf kalau kita ada salah kata, ucapan atau nama-nama yang kesebut. Iya, Terus- jangan tersindir, terjungkal Jangan ya. tersinggung, Minta maaf tersinggung. banget. Terus pihak-pihak yang tersindir juga jangan. Kita soalnya nggak nyindir. kita bercerita. Kita Iya. bercerita. Kalau kalian kesindir ya berarti tepat sasaran. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pesram selanjutnya. Bye bye.